Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Hujan malam itu turun seperti jarum dingin menusuk kulit membasahi halaman pelatihan Sekte Qianluo. Di tengah kerumunan murid yang berkumpul, seorang pemuda bersurai hitam berdiri tegak meski matanya terpejam rapat, seakan dunia di sekitarnya tidak lagi penting baginya. Dialah Mo Yunze, murid termuda yang sudah 3 tahun terakhir dijuluki si buta tak berguna. Bai Xuanji, senior yang dikenal arogan, menatapnya sambil tersenyum sinis. Bahkan seekor anjing pun bisa belajar menebas pedang lebih cepat darimu. Mo Yunze, ejeknya. Tawa dari murid-murid lain menyusul, memantul di dinding batu yang dingin. Mo Yunze tidak membalas. Telapak tangannya yang memegang tongkat kayu bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena ia merasakan sesuatu, denyut waktu yang mengalir, bisikan takdir yang memanggil. Ia hanya butuh satu sentuhan untuk melihat masa depan orang yang berdiri di hadapannya. Ketika Bai Xuanji mendorong bahunya dengan kasar, Mo Yunze menyentuh pergelangan tangannya secara singkat. Dan seketika itu juga, gambaran kabur memenuhi pikirannya. Bai Xuanji terkapar di tanah, darah mengalir dari mulutnya, dikelilingi api biru yang berkobar di malam gelap. Yunze tersenyum tipis. "Langkahmu hari ini akan mengubah hidupmu," ucapnya pelan. Bai Xuanji tidak mengerti, hanya merasa ejekan itu lemah dan tak berarti, lalu tertawa lebih keras. Tetua Yu Wenhai yang berdiri di sisi lapangan memandang Yunze dengan jijik. Sekte ini tidak butuh beban, mulai besok tinggalkan Qianluo. Keputusan itu terdengar seperti palu nasib yang memutuskan segalanya. Langit bergemuruh, petir memecah langit di kejauhan. Hujan semakin deras, seakan langit sendiri ikut mengusirnya. Murid-murid lain mengerumuni, melempar tatapan meremehkan, sebagian bahkan sengaja mendorong dan meludahi tanah di dekatnya. Lian Shuqing, murid wanita bangsawan, berjalan mendekat dengan senyum tipis yang menusuk. "Bahkan jika kau tidak buta, kau tetap tak akan pernah bisa menginjakkan kaki ke puncak kultivasi." Kata-kata itu seperti belati yang dingin, namun di telinga Yunze hanya terdengar sebagai pengingat akan fragmen masa depan yang ia lihat. Dengan tenang, Yunze membungkuk sekali, lalu berjalan melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setiap langkahnya terdengar pelan namun mantap, seperti menghitung jarak menuju hari pembalasan. Saat ia melangkah keluar dari gerbang sekte, sebuah rasa hangat mengalir dari matanya yang tertutup rapat. Tidak seperti air mata, melainkan seperti cahaya tipis yang berdenyut. Ia tahu, kebutaannya bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hujan menutupi wajahnya, tapi senyumnya semakin jelas. Di lubuk hatinya, ia berbisik, "Kalian semua akan berjalan menuju takdir yang sudah kulihat, dan aku akan memastikan kalian sampai di sana." Di kejauhan, petir menyambar pohon tua, percikan apinya menari seperti tanda pembuka sebuah permainan besar yang baru saja dimulai. Jalan berbatu yang menuruni gunung Qianluo licin oleh hujan. Mo Yunze berjalan perlahan, mengandalkan tongkat kayu untuk mencari pijakan. Tapi langkahnya mantap. Setiap kali tongkat itu mengetuk batu, suara gema tipis menjawab dari kegelapan lembah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan darah. Yunze berhenti. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bau besi yang tajam bercampur dengan langkah tergesa-gesa yang nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara logam beradu memecah kesunyian. Jeritan tertahan terdengar tak jauh dari tikungan jalan. Yunze meraba dinding batu, bergerak mendekat dengan hati-hati. Begitu ia menyentuh tanah yang becek, sebuah kilasan masa depan muncul di kepalanya. Seorang pria muda bersenjatakan pedang, berlutut dengan dada tertusuk, dikelilingi 3 sosok berkerudung hitam. Petir menyambar di belakang mereka sebelum nyawa pria itu padam. Yunze mengerutkan kening. 3 menit dari sekarang, bisiknya. Saat ia mencapai sumber suara, ia menemukan Han Zeyun, pemuda berpakaian biru. Wajahnya pucat namun matanya masih menyala dengan tekad, dikepung oleh 3 pria bertopeng. Pedang di tangan Han bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tenaganya hampir habis. Salah satu pria bertopeng menertawakan, "Serahkan gulungan itu atau mati di sini." Han Zeyun meludahkan darah ke tanah, "Lewat mayatku." Mo Yunze tahu, jika ia hanya berdiri diam,
Kejadian yang ia lihat akan menjadi kenyataan, tapi ia juga tahu ia tidak bisa melawan 3 pembunuh terlatih dengan kemampuan fisiknya sekarang. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengubah langkah-langkah kecil agar masa depan bergeser. Langkah ke kiri saat pedangmu beradu, ucap Yunje datar dari balik kabut hujan. Han Se-yun terkejut mendengar suara itu, tapi refleksnya mengikuti. Ketika pria bertopeng menyerang lagi, Han melangkah ke kiri sesuai arahan, pedang musuh meleset, menghantam batu, memercikan pecahan yang mengenai mata salah satu pembunuh. Dalam sepersekian detik itu, Han membalikkan pedang dan melukai lengan penyerangnya. 3 pria bertopeng mundur sejenak, mencoba menilai situasi. "Siapa kau?" tanya Han sambil menatap ke arah Mo Yunze yang hanya berdiri dengan tongkatnya. "Orang yang tahu kau akan mati jika terus mengayunkan pedang seperti tadi," jawab Yunze tenang. Pria bertopeng memutuskan menyerang lagi. Kali ini serempak. Yunze mengetuk tongkatnya ke tanah 3 kali, memberi aba-aba ritme. Han mengikuti, setiap gerakan tiba-tiba selaras dengan peluang kecil yang terbuka. Dalam hitungan napas, 2 pembunuh tumbang, dan yang terakhir melarikan diri dengan lengan berlumuran darah. Han berdiri terengah-engah, matanya menatap lekat wajah Yunze. "Kau tidak bisa melihat, tapi tahu kemana mereka akan menyerang." "Aku hanya pernah melihatnya sebelumnya," jawab Yunze samar, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Han mengernyit. "Tunggu, minimal izinkan aku tahu namamu." Mo Yunze berhenti di tengah jalan, hujan menetes dari ujung rambutnya. "Mo Yunze, ingat itu baik-baik, karena suatu hari nanti kau akan memilih di sisiku atau melawanku." Petir menyambar lagi di kejauhan, menerangi jalan basah yang kini menyatukan 2 takdir berbeda. Fajar belum tiba, tapi hutan di kaki Gunung Qianluo sudah dipenuhi kabut tebal. Burung-burung diam, seolah ikut bersembunyi dari sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Mo Yunze berjalan pelan di depan, tongkatnya menyentuh akar-akar pohon. Han Se-yun mengikutinya dari belakang, berusaha memecah keheningan. "Kau tahu mereka akan mencarimu, kan? Mengusir seorang murid adalah satu hal, tapi membiarkannya membawa rahasia keluar sekte itu lain cerita." Yunze tidak menoleh. "Mereka akan mencariku bukan karena rahasia, tapi karena takut masa depan yang kubawa." Han menghela napas, lalu menatap ke langit yang tertutup awan. "Kau berbicara seperti peramal." "Peramal hanya menebak, aku melihat," jawab Yunze singkat. Langkah mereka terhenti ketika suara ranting patah terdengar dari arah kanan. Han langsung mencabut pedangnya, tapi Yunze hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Ia mengetukkan tongkat ke tanah sekali, lalu berdiri diam. Beberapa detik kemudian, 3 murid sekte Qianluo muncul dari balik kabut dipimpin oleh Lian Shuqing. Wajahnya cantik, tapi bibirnya melengkung sinis. "Aku tahu kau akan turun lewat jalur ini, Yunze. Tak perlu pura-pura kaget." Han berdiri di depan Yunze. "Kalau mau bertarung, hadapilah aku dulu." Lian mengangkat alis. "Kau pikir aku tak tahu siapa kau, Han Se-yun? Sekte Ying Shui juga takkan membantumu jika kau mati di sini." Yunze melangkah maju melewati Han. "Shuqing, kalau kau melangkah 3 tapak lagi, mulai besok tangan kananmu tak akan pernah bisa menggenggam pedang lagi." Lian terdiam, tapi murid di sampingnya tertawa. "Omong kosong." Dia melangkah ke depan, pedang terhunus, siap menyerang Yunze. Dalam sekejap, seekor ular berbisa yang bersembunyi di semak-semak melompat ke arah tangan murid itu. Ia menjerit ketika taringnya menancap dalam, pedangnya jatuh ke tanah. Lian terkejut, matanya menatap Yunze dengan rasa tak percaya. "Kau melihat itu?" "Aku melihat apa yang akan terjadi dan memilih tidak menghentikannya," jawab Yunze datar. Han menarik napas dalam. Ada sesuatu pada ketenangan Yunze yang membuatnya merinding lebih daripada tatapan pembunuh. Lian menggertakkan gigi, lalu memberi aba-aba pada anak buahnya untuk mundur. "Kita akan bertemu lagi, dan waktu itu aku yang akan memegang kendali masa depanmu." Kabut menelan mereka satu persatu. Han menatap Yunze lama, lalu berkata, "Sepertinya kau punya lebih banyak musuh daripada yang bisa kuhitung." Yunze tersenyum tipis. "Setiap musuh adalah bab yang sudah kubaca, tinggal menunggu akhir ceritanya." Angin pagi berembus membawa aroma hujan semalam, tapi di kejauhan ada langkah-langkah lain yang mengikuti mereka, lebih sunyi, lebih berbahaya, bukan dari sekte Qianluo.
Langkah-langkah itu begitu sunyi hingga Han Zeyun tak yakin apakah ia benar-benar mendengarnya atau hanya imajinasinya. Tapi bulu kuduknya berdiri, pertanda nalurinya berteriak ada sesuatu yang salah. Mo Yunjae tetap berjalan seolah tidak menyadari apapun. Namun, tangannya yang memegang tongkat sedikit lebih erat dari biasanya. Ia menghitung dalam hati, 7 detik lagi sesuatu akan bergerak di sisi kiri. Han tiba-tiba mencabut pedangnya dan membalik tubuhnya ke kiri, tapi yang dilihatnya hanya pepohonan berlumut. Tidak ada siapa-siapa. Belum, jawab Yunjae pelan. Seketika, sebuah bilah pisau meluncur dari balik pohon, nyaris mengenai leher Han jika ia tidak memiringkan tubuh tepat waktu. Darah menetes dari pipinya. 3 sosok berbaju hitam muncul tanpa suara. Wajah mereka tertutup kain tipis. Gerakan mereka ringan seperti bayangan, tapi mata mereka dingin dan tajam. Han menatap tajam. Shen Luofeng, hanya pembunuh dari organisasimu yang bisa bergerak seperti ini. Salah satu pembunuh tersenyum tipis. Kami tidak di sini untukmu, Han Zeyun. Kami datang untuk dia. Ia menunjuk ke arah Mo Yunjae dengan ujung pisaunya. Yunjae mengangkat kepalanya sedikit, matanya tetap terpejam. Kalau begitu, kalian sudah datang ke masa depan yang salah. Sebelum mereka bergerak, Yunjae melangkah maju 1 langkah. Kaki kanan akan patah jika kau menyerang dari depan, katanya pada pembunuh di kiri. Pria itu tertawa pelan, menganggapnya gertakan. Ia meluncur maju, dan kakinya menghantam akar pohon licin membuatnya terjatuh keras. Jeritan patah tulang terdengar sesuai kata-kata Yunjae. Pembunuh kedua mencoba menyerang dari belakang, tapi Yunjae sudah berkata pada Han. Sekarang, Han berbalik dengan kilatan pedang perak, menebas pundak penyerang itu sebelum ia sempat menyentuh tanah. Yang terakhir berhenti, menimbang situasi. Aku tak percaya pada ramalan, tapi kau, ia menunduk tipis. Kau membuatku ingin menguji keberuntungan. Ia melesat cepat, pedangnya nyaris menyentuh tenggorokan Yunjae. Namun tepat di detik terakhir, sebuah dahan jatuh dari pohon, memukul pergelangan tangannya. Senjatanya terlempar jauh. Han segera mengincarnya, tapi Yunjae menggeleng. Biarkan, ia akan kembali dengan pesan untuk Shen Luofeng. Pembunuh itu menatap Yunjae dengan ekspresi sulit dibaca, lalu menghilang di balik kabut. Han menatap temannya itu lama. Kau bahkan mengatur mereka yang ingin membunuhmu. Tidak. Aku hanya membaca akhir ceritanya lebih dulu, jawab Yunjae, lalu melangkah lagi tanpa menoleh. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini hanya permulaan. Jika Shen Luofeng sendiri turun tangan, maka jalan yang ia tapaki akan jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bulan hanya tampak sebagai cahaya pucat yang terperangkap di antara awan. Han Zeyun menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Sementara Mo Yunjae duduk bersila, menundukkan kepala seolah mendengarkan sesuatu yang jauh. Angin malam membawa aroma yang aneh, tidak seperti bau hutan biasa, melainkan campuran wangi dedaunan kering dan logam dingin. Han menajamkan pendengarannya, tapi yang ia dengar hanya suara api berderak. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar. Bukan langkah terburu-buru, tapi ritme pelan, seperti seseorang berjalan santai di atas panggung pertunjukan. Dari kabut, muncullah seorang pria berpakaian hitam elegan, rambutnya diikat rapi, matanya berkilat tajam. Mo Yunjae, suaranya rendah namun setiap suku kata seperti mengiris udara. Namaku Shen Luofeng. Han langsung berdiri, tangannya memegang gagang pedang. Jadi kau akhirnya muncul. Shen Luofeng meliriknya sebentar, lalu tersenyum tipis. Santai, aku tidak datang untuk membunuhmu. Malam ini. Ia melangkah mendekat, berhenti hanya 3 langkah dari Yunjae. Kudengar kau bisa melihat masa depan. Bagus, maka kita akan bermain permainan sederhana, 3 langkah. Yunjae mengangkat kepalanya. Dan jika aku kalah, masa depanmu berhenti malam ini, jawab Shen Luofeng santai. Tapi jika kau menang, aku akan memberimu 1 informasi yang bisa menyelamatkan nyawamu di masa depan. Han ingin memprotes, tapi tatapan Yunjae menghentikannya. Baik, aturannya, Shen mengangkat 3 jari.
Aku akan bergerak 3 langkah ke arahmu. Jika kau bisa memprediksi gerakanku dengan tepat sebelum langkah ketiga, kau menang. Tapi jika kau salah, senyum itu melebar. Pedangku akan ada di tenggorokanmu. Yunze diam sejenak, lalu berdiri memegang tongkatnya di depan tubuh. Mulailah. Langkah pertama Shen begitu cepat hingga mata Han hampir tak bisa mengikutinya. Tapi Yunze bergeser setengah tapak ke kanan dan ujung pedang lawan hanya memotong udara. Langkah kedua lebih licik. Shen pura-pura menyerang atas, tapi menukik ke bawah. Yunze menancapkan tongkat ke tanah dan melangkah mundur setengah tapak, membiarkan pedang lewat di depan perutnya. Han menahan napas. 1 langkah lagi. Langkah ketiga terasa seperti petir. Shen lenyap dari pandangan Han, tiba-tiba muncul di sisi kiri Yunze. Pedangnya terangkat. Yunze memutar tongkatnya ke kiri tepat sebelum bilah itu bergerak, menahan serangan dengan suara dentingan logam yang tajam. Shen berhenti. Senyumnya kali ini bukan ejekan, melainkan kekaguman yang samar. Kau menang. Ia menyarungkan pedangnya, lalu berbisik, carilah Qiu Moxian. Dia satu-satunya yang tahu siapa yang benar-benar mengutuk matamu. Sebelum Han sempat bertanya lebih jauh, Shen menghilang ke dalam kabut, meninggalkan keheningan yang menekan. Yunze berdiri diam, mendengarkan gema kata-kata itu di kepalanya. Qiu Moxian. Sebuah nama yang akan membuka pintu masa lalu yang selama ini ia hindari. Pagi itu, matahari nyaris tak terlihat di balik kabut tebal. Mo Yunze berjalan memimpin, tongkatnya menyentuh tanah dengan irama tenang. Han Zeyun yang membawa 2 kantung bekal di punggungnya menatap jalan di depan yang seperti tak berujung. Qiu Moxian, kau yakin dia masih hidup? Tanya Han akhirnya. Dia hidup, tapi hanya sampai musim hujan berikutnya, jawab Yunze datar, seolah membaca tanggal kematian seseorang seperti melihat kalender. Ucapan itu membuat Han bergidik. Kalau begitu, kita harus menemukannya sebelum ia terhenti. Jalan setapak yang tadi dilalui tiba-tiba berakhir di sebuah gerbang kayu besar, padahal mereka tidak pernah melewati desa sebelumnya. Gerbang itu terbuka, memperlihatkan deretan rumah-rumah kecil beratap jerami. Yang aneh, tidak ada suara manusia sama sekali. Mereka melangkah masuk. Tiap rumah memiliki pintu terbuka, seolah penghuninya baru saja keluar sebentar. Di meja, ada mangkuk-mangkuk berisi bubur yang masih hangat, uapnya tipis namun konsisten, seakan tidak pernah habis. Han mengetuk salah satu pintu, tapi yang menjawab hanyalah suara angin. Ini, desa mati? Tidak, kata Yunze pelan. Desa ini hidup, tapi waktunya tidak berjalan. Han menelan ludah. Perangkap ilusi? Bukan, ini teknik Zhenjiuxi, milik sekte bayangan awan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah sosok-sosok berpakaian abu-abu. Wajah mereka tertutup topeng tembaga polos. Mereka mengelilingi Yunze dan Han tanpa suara. Gerakan mereka sinkron seperti bayangan. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara berat. Mo Yunze, kami dengar kau mencari Qiu Moxian. Dia adalah milik kami sekarang. Han langsung mengangkat pedangnya. Kalau begitu, aku akan mengambilnya kembali. Namun sebelum ia sempat menyerang, Yunze menahan lengannya. Jangan, gerakan mereka mengikuti napasmu. Semakin cepat kau bergerak, semakin cepat mereka membunuhmu. Han menatap bingung. Lalu apa rencanamu? Yunze menundukkan kepala, menghitung dalam hati. Mereka butuh 33 langkah untuk menutup lingkaran ini. Kita keluar di langkah ke-32. Han ingin protes, tapi ia sudah tahu percuma. Ia mengikuti hitungan Yunze, merasakan lingkaran penyerang semakin rapat. Langkah 31. Jarak tinggal 1 tombak. Langkah 32. Yunze memukul tanah dengan tongkatnya, menghasilkan getaran yang membuat formasi musuh kacau sepersekian detik. Mereka menerobos celah itu, berlari keluar gerbang. Begitu mereka keluar, desa di belakang menghilang, seperti embun yang menguap saat matahari terbit. Han menoleh, hanya melihat hutan biasa. Yunze berdiri diam, mendengar bisikan angin. Qiu Moxian. Mereka memindahkannya ke danau cermin. Kita harus cepat. Namun di matanya yang tertutup, ia sudah melihat air dan darah bercampur di permukaan danau itu. Air danau itu tampak begitu tenang, memantulkan langit abu-abu seperti cermin raksasa. Tidak ada suara burung,
Tidak ada riak kecil, seolah dunia menahan napas di hadapan tempat ini. Han Zeyun berdiri di tepi, merasakan hawa dingin yang menjalar ke tulang. Tidak ada perahu, gumam Han, matanya menelusuri permukaan air. Bagaimana kita menyeberang? Di sini, kita tidak menyeberang dengan perahu, jawab Mo Yunze, suaranya lebih pelan dari biasanya. Danau ini hanya bisa dilewati jika kau berani berjalan di atas bayanganmu sendiri. Han mengerutkan kening. Apa maksudmu? Lihat ke permukaan. Han menunduk. Bayangannya terpantul jelas di air, tapi anehnya bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan di air hanya diam menatapnya. Sebelum Han sempat bicara, bayangan itu mulai bergerak sendiri, berjalan menjauh ke tengah danau. Han mundur setapak. Aku tidak suka ini, Yunze. Kalau kau tidak mengikutinya, kita akan terjebak di sini selamanya, kata Yunze. Dengan ragu, Han melangkah ke permukaan air, kakinya menapak pada pantulan bayangan seperti menapaki kaca. Air sama sekali tidak basah. Yunze mengikutinya, langkahnya mantap. Saat mereka sudah sampai di tengah, permukaan air bergetar. Dari bawah, tangan-tangan pucat menjulur, mencoba meraih kaki mereka. Han hampir kehilangan keseimbangan, tapi Yunze hanya berkata, jangan lihat ke bawah. Mereka akan menyeretmu jika kau mengakui ketakutanmu. Bayangan Han berhenti, lalu perlahan berubah wajah menjadi dirinya yang lebih tua. Mata kosong, darah mengalir dari pelipis. Han ternganga. Apa? Itu aku. Yunze tidak menjawab. Ia sendiri kini melihat bayangannya berubah menjadi sosok gadis kecil berambut panjang, wajahnya penuh luka bakar. Gadis itu menatapnya, bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, air meledak dari sisi mereka. Dari bawah danau, muncul perahu hitam dengan seorang wanita duduk di ujungnya. Kulitnya pucat, matanya tertutup kain merah. Mo Yunze. Suara wanita itu lirih namun menggema. Kau datang untuk mengambil Qiu Moxian atau untuk mengingat dosa yang kau kubur di sini? Han menoleh kaget. Siapa dia? Yunze mengeratkan genggaman pada tongkatnya. Itu bukan orang hidup, itu penjaga danau cermin. Wanita itu tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya. Riak air berubah menjadi pusaran besar, menarik mereka ke dalam. Bayangan di bawah mulai berteriak, memanggil-manggil nama mereka. Han mencoba melawan tarikan itu, tapi Yunze justru melompat masuk ke pusaran tanpa ragu. Kalau kau ingin menyelamatkan Qiu Moxian, ikuti aku. Han mengumpat dalam hati, lalu terjun menyusul. Gelap. Hanya suara air dan napas yang bergaung, dan ketika mata mereka terbuka lagi, mereka berdiri di sebuah aula batu dengan Qiu Moxian terikat di tengah, tubuhnya separuh terendam air berwarna merah. Aula batu itu basah dan berlumut, cahaya samar dari obor-obor di dinding memantul di genangan air merah di lantai. Qiu Moxian duduk terikat di kursi kayu, tubuhnya separuh terendam cairan itu. Wajahnya pucat, namun matanya terlalu tenang untuk orang yang sedang disandera. Han Zeyun segera maju, pedangnya siap menebas tali. Kami datang untuk membebaskanmu. Jangan sentuh dia, suara Mo Yunze memotong, dingin seperti pisau. Han menoleh tajam. Apa maksudmu? Dia nyaris mati. Jika kau memotong tali itu sebelum waktunya, seluruh danau akan bangkit, kata Yunze melangkah mendekat dengan tongkatnya. Qiu Moxian tertawa kecil, suara tawanya bergema aneh. Kau masih sama, Yunze. Selalu berbicara seakan tahu segalanya. Tapi kau lupa, aku juga bisa melihat masa depanmu. Han tertegun. Kau juga punya kemampuan itu? Qiu Moxian menatap Han sebentar, lalu kembali menatap Yunze. Tapi penglihatanku tak seperti milikmu. Aku melihat bukan hanya masa depan orang, tapi juga masa lalu mereka. Dan masa lalumu adalah alasan semua ini terjadi. Yunze tak menjawab, namun jemarinya di tongkat mengeras. Katakan, aku melihat malam ketika matamu diambil, lanjut Qiu Moxian. Suaranya kini dingin. Kau pikir itu kutukan, tapi sebenarnya kau yang meminta mereka melakukannya. Han membeku, matanya membesar. Apa? Qiu Moxian tersenyum tipis. Dia menukar penglihatannya dengan kemampuan untuk melihat garis takdir. Tapi kemampuan itu hanya bisa bertahan
sampai darahmu menyentuh danau cermin, dan hari ini takdirmu hampir habis. Tiba-tiba, suara langkah bergema dari lorong di belakang mereka. Dari kegelapan, muncullah sosok berjubah abu-abu, topeng tembaga menutupi wajahnya. Tangannya memegang tombak panjang yang ujungnya meneteskan cairan merah. Han mengangkat pedang. Sekte bayangan awan lagi. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan mengarahkan tombaknya pada Yunze. Qiu Moxian menunduk, matanya berkilat. Yunze, kalau kau ingin tahu siapa yang memerintahkan pengambilan matamu, lepaskan aku, sekarang. Han melirik Yunze, menunggu keputusan. Air merah di lantai mulai bergolak, seperti ada sesuatu di bawahnya yang ingin keluar. Yunze menghela napas panjang. Kalau begitu, aku akan mengambil risiko ini. Ia mengangkat tongkatnya mengetuk lantai 3 kali. Tali-tali yang mengikat Qiu Moxian terlepas seketika, namun di saat yang sama, seluruh aula berguncang. Dari genangan merah muncul tangan-tangan raksasa seperti terbuat dari darah menjulur ke segala arah. Tangan-tangan raksasa dari darah itu menghantam dinding batu, memecahkan pahatan kuno yang selama berabad-abad tersembunyi di dasar danau cermin. Air merah memercik ke segala arah, dan setiap tetes yang menyentuh kulit menimbulkan rasa panas seperti terbakar. Han Zeyun melompat mundur, mengayunkan pedangnya untuk menebas satu tangan yang mengarah ke kepalanya. Darah itu terbelah, namun bukannya jatuh ke tanah, malah berubah menjadi puluhan lengan kecil yang merayap ke arah pergelangan kakinya. Ini tidak akan berhenti sebelum pemanggilnya dihentikan, teriak Han. Pemegang tombak bertopeng tembaga melangkah maju. Setiap langkahnya membuat darah di lantai bergetar. Tanpa bicara, ia melempar tombaknya ke arah Yunze dengan kekuatan mematikan. Yunze memutar tongkatnya, menangkis dengan suara dentang logam yang memekakan telinga. Han, jagalah jarak darinya. Qiu Moxian yang kini bebas tidak melarikan diri. Ia malah berdiri di tengah pusaran darah, matanya terpejam. Bibirnya bergerak, melantunkan mantra kuno. Tangan-tangan raksasa itu mulai berputar mengikuti irama suaranya, bukan lagi menyerang secara acak. Han mengerutkan kening. Kau mengendalikannya? Qiu Moxian membuka matanya. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Aku tidak pernah butuh kalian untuk menyelamatkanku. Aku butuh kalian di sini untuk membuka gerbang. Gerbang? Han tidak sempat bertanya. Dari dinding di belakang Qiu Moxian, sebuah retakan vertikal memancarkan cahaya merah, semakin lebar setiap kali mantra diucapkan. Pemegang tombak bertopeng mencoba maju ke arah Qiu Moxian, tapi Yunze menahannya. Serangan demi serangan mereka bertukar cepat, dan setiap benturan membuat aula berguncang. Han mencoba mendekat ke Qiu Moxian, tapi darah di lantai tiba-tiba berubah menjadi rantai cair yang melilit kakinya. Ia terjatuh, pedangnya nyaris tenggelam. Han! Yunze sempat menoleh, tapi serangan tombak memaksanya fokus. Qiu Moxian melangkah mundur mendekati retakan cahaya itu, matanya menatap lurus ke arah Yunze. Kau ingin tahu siapa yang memerintahkan matamu diambil? Dia ada di balik gerbang ini, dan dia sedang menunggumu. Retakan itu meledak, menciptakan semburan cahaya merah yang menyilaukan. Dalam kilasan cahaya tersebut, Han melihat siluet seseorang berdiri di sisi lain, tinggi, berjubah hitam, dan mengenakan kalung dari bola-bola mata manusia. Cahaya merah dari retakan itu meluber ke seluruh aula, membuat bayangan panjang menari di dinding. Udara menjadi berat, seolah setiap tarikan napas membawa serpihan besi berkarat. Sosok di balik gerbang melangkah keluar, perlahan namun mantap. Jubah hitamnya robek di beberapa bagian, namun tetap memancarkan aura kekuasaan. Di lehernya tergantung kalung mengerikan, puluhan bola mata manusia, masing-masing masih berkilau seolah hidup. Han Zeyun menahan napas. Apa itu? Semua mata orang yang kau bunuh. Sosok itu menoleh sebentar pada Han, lalu kembali menatap Yunze. Tidak semua kubunuh, beberapa kuberikan kehidupan kedua, dengan cara yang takkan pernah kau pahami. Yunze menggenggam tongkatnya erat. Shen Hualiang, aku kira kau mati 15 tahun lalu di api langit. Shen Hualiang tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tanpa jiwa. Aku memang mati, Yunze, tapi kematian hanyalah pintu pertama.
yang harus kulewati untuk memperoleh ini. Ia menunjuk kalungnya. Bola-bola mata itu berputar perlahan seperti mengamati mereka semua. Qiu Moxian berdiri di sisi Shen Hualiang, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Dia yang memberitahuku bahwa matamu disegel, Yunze, dan dia yang bisa memutus garis takdirmu. Han mengangkat pedangnya. Kalau begitu, kita bawa dia sekarang. Berhenti, potong Yunze, suaranya berat. Dia bukan musuh yang bisa kau kalahkan dengan pedang. Setiap mata di kalungnya adalah mata dari orang yang memiliki kemampuan melihat masa depan, masa lalu, atau keduanya. Shen Hualiang melangkah lebih dekat, suaranya berbisik namun menusuk ke telinga semua orang. Dan yang terakhir adalah matamu, Yunze. Kau menukarnya padaku dengan satu permintaan. Han menoleh cepat ke Yunze. Apa maksudnya? Yunze tidak menjawab, wajahnya keras seperti batu. Shen Hualiang terkekeh. Kau lupa, Yunze, malam itu kau memintaku menyelamatkan nyawa seseorang, dan sebagai gantinya aku mengambil matamu, karena matamu adalah kunci pembuka danau cermin. Kau hanya akan hidup sampai garis takdirmu patah yang akan terjadi. Sebentar lagi. Tiba-tiba, bola-bola mata di kalungnya mulai berputar lebih cepat, mengeluarkan cahaya aneh yang membuat darah di lantai mendidih. Dari genangan itu, muncul sosok-sosok kabur yang tampak seperti bayangan masa lalu, bayangan yang menyerupai Han, Yunze, bahkan Qiu Moxian, namun lebih muda. Han mundur selangkah, napasnya memburu. Apa? Itu kita? Shen Hualiang mengangkat tangannya, bayangan-bayangan itu menoleh serentak ke arah mereka. Itu adalah versi kalian yang tak pernah ada di garis waktu ini, dan mereka akan menggantikan kalian. Bayangan Han Zeyun melangkah maju, membawa pedang yang identik dengan miliknya, tapi auranya lebih tajam, lebih haus darah. Bayangan itu tersenyum miring, seolah tahu semua gerakan Han sebelum ia lakukan. Han mengayun pedangnya, tapi bayangannya menangkis dengan mudah dan membalas serangan di sudut yang mustahil dilakukan manusia biasa. Dentang logam memenuhi aula, namun setiap benturan membuat kepala Han berdenyut hebat, seperti rasa sakit itu berasal dari dalam tulangnya sendiri. Di sisi lain, bayangan Qiu Moxian berdiri tanpa bicara, namun darah di sekitar kakinya mengalir berlawanan arah gravitasi. Ia mengangkat tangan dan ratusan jarum darah terbang ke arah Qiu Moxian asli. Dengan gerakan nyaris malas, Moxian menangkisnya, namun matanya menyipit. Dia menggunakan teknik yang bahkan aku belum kuasai sepenuhnya. Yunze menghadapi dirinya sendiri, versi yang lebih muda, bermata penuh cahaya keemasan yang hilang dari dirinya saat ini. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, lalu menyerang dengan tongkat yang memancarkan cahaya, setiap pukulannya menggetarkan udara. Shen Hualiang berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, hanya mengamati. Menarik, versi kalian ini membawa semua potensi yang tak pernah kalian raih dan semua kesalahan yang tak pernah kalian lakukan. Han terpental ke belakang, darah mengalir dari pelipisnya. Kalau kita bunuh mereka, apa itu akan membunuh kita juga? Shen Hualiang tersenyum samar. Bunuh? Tidak. Tapi setiap luka yang mereka terima akan menghapus potongan dari diri kalian di dunia ini. Mungkin ingatan, mungkin kekuatan, atau sesuatu yang lebih penting. Bayangan Han tiba-tiba menusukkan pedangnya, tapi bukan ke Han, melainkan ke dinding, tepat di pahatan kuno. Retakan cahaya merah baru muncul, seolah menambah kekuatan gerbang yang sudah terbuka setengah. Qiu Moxian mulai kehilangan kesabaran. Dengan satu hentakan kaki, lantai di bawah bayangannya pecah, menelan separuh tubuhnya. Tapi darah di udara menyelimuti bayangan itu, mengembalikan bentuknya. Yunze terdesak. Tongkat bayangannya menghantam bahunya, membuat seluruh lengan kirinya mati rasa. Dalam kilasan rasa sakit itu, ia melihat gambaran samar. Malam di bawah hujan deras, seorang gadis berambut putih terbaring tak bernyawa. Dan ia berdiri di hadapan Shen Hualiang, menukar matanya demi hidup gadis itu. Bayangan Yunze berhenti menyerang sejenak, seolah menunggu sesuatu. Shen Hualiang melangkah lebih dekat, suaranya menusuk. Kau ingat sekarang, Yunze? Siapa yang kau selamatkan? Dan apa yang dia lakukan setelah hidupnya kau kembalikan? Yunze terdiam. Keringat dingin membasahi dahinya. Han yang masih bertarung berteriak, "Jangan dengarkan dia, fokus ke sini."
Namun telinga Yunze sudah dipenuhi suara hujan masa lalu, dan nama yang nyaris keluar dari bibirnya. Cahaya merah dari retakan di dinding berdenyut memantulkan bayangan panjang di wajah Yunze. Nafasnya terhenti saat ingatan itu menjadi jelas. Hujan deras, jalan berbatu licin, dan tubuh gadis berambut putih yang terbaring dingin di pelukannya. Shen Hualiang melangkah maju, suaranya menembus dentang pedang dan gemuruh pertarungan. Sebut namanya, Yunze. Mereka berhak tahu. Yunze menutup matanya sesaat, lalu membuka mulut. Bai Lian Hua. Han Zeyun terhenti sepersekian detik, hampir menerima tebasan dari bayangannya sendiri. Siapa itu? Sebelum Yunze menjawab, Qiu Moxian mematung. Matanya melebar, rona pucat merayap di wajahnya. Kau menyelamatkan Bai Lian Hua? Yunze mengangguk pelan. Malam itu dia dibunuh oleh tutup mulutmu. Potong Moxian, suaranya bergetar entah marah atau takut. Bayangan Moxian memanfaatkan kelengahan itu, mengikat kaki Moxian asli dengan belitan darah yang tebal, menariknya mendekat. Shen Hualiang terkekeh. Ah, rupanya dia belum memberitahumu, Yunze. Bai Lian Hua bukan korban, dia adalah kunci, dan Qiu Moxianlah yang mengantarkannya pada kematiannya malam itu. Han terbelalak. Apa? Moxian melepaskan diri dari belitan darah, tapi wajahnya tetap dingin. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak membunuhnya, aku menghentikannya. Bayangan Han semakin gencar menyerang, tapi Han menangkis sambil tetap menatap Moxian. Menghentikannya dari apa? Sebelum jawaban keluar, seluruh bayangan tiba-tiba berhenti bergerak. Cahaya merah di retakan dinding membentuk lingkaran sempurna, dan dari dalamnya terdengar suara perempuan yang lembut namun menusuk tulang. Yunze, kau menepati janji. Yunze memutar kepalanya. Dari lingkaran cahaya itu, sosok gadis berambut putih melangkah keluar. Pakaiannya basah seperti baru saja keluar dari hujan. Matanya seputih salju tanpa pupil. Han bergumam, itu Bai Lian Hua? Shen Hualiang membungkuk ringan kepadanya. Selamat datang kembali, Putri Waktu. Yunze menelan ludah, menyadari kata-kata itu. Putri Waktu? Bai Lian Hua tersenyum tipis, namun senyum itu membuat udara di ruangan membeku. Dan sekarang, aku akan mengambil kembali tahun-tahun yang kalian curi dariku. Bayangan-bayangan di ruangan itu mulai menyatu, membentuk pusaran besar di belakangnya. Pintu ke masa yang bahkan tak pernah terjadi. Udara di aula bergetar, seakan waktu sendiri sedang tersedot ke dalam pusaran di belakang Bai Lian Hua. Setiap helaan nafas membuat kulit Han Zeyun terasa dingin, seperti sedang dihirup ke dalam kekosongan. Bai Lian Hua menatap mereka satu persatu. Kalian tidak seharusnya ada di sini, tidak di dunia ini, tidak di tahun ini. Yunze melangkah maju, suaranya berat. Katakan yang sebenarnya. Bai Lian Hua mengangkat tangannya, dan pusaran di belakangnya memproyeksikan gambaran aneh, kota yang sama, tapi langitnya berwarna keperakan, dan jalan-jalan dipenuhi patung orang yang tampak hidup namun membeku selamanya. Di garis waktu asal, lanjutnya, Han Zeyun mati di usia 15, Qiu Moxian tidak pernah lahir, dan Shen Hualiang hanyalah nama di batu nisan tua. Tapi ada yang mengubah alur, seseorang memutar ulang waktu, memaksa kalian lahir, bertumbuh dan bertemu. Semua demi satu tujuan, membuka gerbang kekekalan. Han menegang. Siapa yang melakukannya? Bai Lian Hua menoleh ke Shen Hualiang yang masih tenang seperti biasa. Kau tahu jawabannya, bukan? Shen Hualiang tersenyum tipis. Waktu adalah permainan. Aku hanya memastikan bidakku berada di papan. Moxian melangkah maju, wajahnya penuh ketegangan. Kalau begitu, kematianmu malam itu, Bai Lian Hua, apa bagian dari permainan ini? Bai Lian Hua tertawa kecil, namun tawa itu terdengar seperti gema jarak jauh. Aku mati karena aku mencoba menghentikan diriku sendiri di masa depan. Ucapan itu menghantam pikiran mereka. Han hampir lupa bernapas. Kau melawan dirimu sendiri? Lian Hua mengangguk. Di garis waktu yang dihapus, aku membuka gerbang kekekalan dan dunia pun hancur. Jadi aku kembali untuk membunuhku sendiri sebelum itu terjadi. Tapi, ia menoleh ke Yunze. Kau menghalangiku. Yunze merasakan darahnya berdesir.
Kalau aku tidak menghentikanmu, kau akan menghapus garis waktu ini sebelum menjadi busuk, potong Lian Hua dingin. Dan sekarang, garis waktu ini sudah membusuk. Setiap dari kalian adalah retakan di kain waktu. Pusaran di belakangnya semakin cepat berputar, mengisap debu, pecahan batu, bahkan sisa bayangan yang sudah hancur. Shen Hualiang menatap itu semua dengan mata berbinar. Akhirnya, saatnya memilih ikut denganku ke masa yang tak pernah ada atau lenyap bersama waktu ini. Han menggenggam pedangnya erat-erat menatap Yunze dan Moxian. Kita tidak bisa membiarkan dia membuka gerbang itu sepenuhnya. Tapi sebelum mereka bergerak, Bai Lian Hua menurunkan tangannya dan seluruh ruangan berubah. Atap menghilang, lantai menjadi air, dan mereka kini berdiri di tengah lautan tak berujung di bawah langit perak. Selamat datang di ruang antara waktu, ucap Lian Hua. Di sini, setiap pilihan akan menghapus satu masa depan atau satu dari kalian. Lautan perak yang membentang sejauh mata memandang beriak tanpa angin. Langit di atas mereka retak, menganga seperti kaca yang pecah, meneteskan serpihan cahaya yang larut ke dalam ombak. Bai Lian Hua berdiri di tengah. Gaunnya berkibar meski tak ada hembusan. Untuk menutup gerbang kekekalan, waktu menuntut satu hal sederhana. Salah satu dari kalian harus menghilang sepenuhnya dari seluruh garis waktu. Bukan mati, tapi seakan tak pernah lahir. Han Zeyun melangkah maju. Suaranya tegas. Kalau itu yang perlu dilakukan, aku... Jangan sok pahlawan. Potong Qiu Moxian. Matanya menyala marah. Kita belum tahu pasti kebenaran ucapannya. Shen Hualiang tertawa kecil, berjalan di tepi air yang tidak basah. Oh, ucapannya benar. Aku sudah melihatnya di retakan waktu. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling layak menghilang? Bai Lian Hua mengangkat tangannya. Ombak di sekitar mereka membentuk pilar-pilar air dan di dalamnya, gambaran masa lalu setiap orang muncul. Han melihat ibunya yang sedang berlari di gang gelap. Yunze melihat dirinya di malam hujan saat menyelamatkan Lian Hua, dan Moxian melihat sebuah kuil terbakar dengan dirinya berdiri di depan pintu. Lihat, ucap Bai Lian Hua lembut, setiap masa lalu memiliki harga. Menghapus seseorang berarti menghapus semua beban itu, tapi juga semua hal baik yang ia lakukan. Han memalingkan wajahnya. Ini gila. Shen Hualiang melirik Yunze. Kau tahu, kalau kau yang hilang, Lian Hua akan kembali ke titik di mana dia bisa menghentikan dirinya di masa depan. Garis waktu ini akan selamat, tapi orang-orang yang kau lindungi, mereka akan hidup tanpa pernah mengenalmu. Yunze merasakan dadanya sesak. Kalau aku tetap ada, gerbang akan terbuka, jawab Lian Hua tanpa ragu, dan dunia ini akan layu. Qiu Moxian mendekat pada Yunze, menatapnya dalam. Kau tidak akan pergi. Biar aku yang menghilang. Aku tahu di garis waktu lain aku bahkan tidak lahir. Mungkin itu memang takdirku. Han langsung menepis. Tidak, kalau kau hilang, kita semua akan... Retakan di langit membesar, suara gemuruh seperti ribuan jarum, jam berdenting bersamaan. Waktu mereka hampir habis. Bai Lian Hua menatap mereka dengan mata tanpa pupil itu. Pilih sekarang. Jika kalian ragu, waktu akan memilih sendiri, dan itu jarang berakhir baik. Shen Hualiang tersenyum tipis, membisikkan kata-kata yang hanya terdengar oleh Yunze. Kalau kau bijak, kau akan menyerahkan Moxian. Suara detik jam yang tak terlihat semakin keras, menusuk telinga. Retakan di langit melebar hingga menyisakan cahaya putih membutakan di baliknya. Waktu sedang menunggu jawabannya. Han Zeyun memandang Moxian, lalu Yunze. Wajahnya tegang, keringat dingin menetes di pelipis. Kalau kita tidak memutuskan, dunia ini hancur sekarang juga. Qiu Moxian berdiri tegak, matanya berkilat. Kalau begitu, pilih aku. Yunze memutar tubuhnya, menatap Moxian dengan marah. Tidak, kau tidak mengerti. Kalau kau hilang, semua yang kita alami bersama akan lenyap. Aku akan... Shen Hualiang memotong dengan suara licin. Dan mungkin itu yang terbaik. Masa lalu tanpa dia akan membentuk masa depan yang lebih bersih. Kau akan tetap hidup, Yunze. Dan Han juga. Han menggeleng, hampir berteriak. Kita tidak mengorbankan siapapun, pasti ada cara lain. Bai Lian Hua menghela napas. Kalian terlalu lambat. Tiba-tiba, pilar-pilar air runtuh dan dari pusaran perak di tengah lautan,
muncul tangan-tangan bayangan yang menyambar Moxian. Moxian tidak melawan. Kalau ini bisa menyelamatkan kalian, biarkan saja. Yunje berlari, berusaha meraih tangannya. Moxian, namun saat jemari mereka hampir bersentuhan, sebuah kekuatan tak terlihat memisahkan mereka. Moxian tersenyum samar. Kita akan bertemu lagi di garis waktu yang berbeda. Tubuhnya larut menjadi cahaya, dan seketika langit retak itu menutup dengan bunyi dentang tunggal. Lautan perak berubah menjadi daratan kering dan angin mulai bertiup kembali. Han terjatuh di lutut, napasnya terengah. Dia hilang. Bai Lianhua menatap Yunje. Keputusan telah dibuat meski bukan oleh kalian. Garis waktu ini aman untuk sementara. Shen Hualiang mendekat, berbisik di telinga Yunje. Kau sadar kan? Dia tidak benar-benar hilang. Dia hanya berpindah ke tempat aku menunggunya. Yunje membeku, matanya membelalak. Apa maksudmu? Shen Hualiang tersenyum seperti bayangan yang tahu rahasia langit. Season berikutnya akan dimulai ketika kau siap mencarinya. Lalu, tanpa jejak, Shen Hualiang menghilang, meninggalkan Yunje dan Han berdiri di dunia yang baru saja diselamatkan. Namun, terasa lebih sepi dari sebelumnya.